Ada orang dalam PDIP yang dia sangat dekat dulu dengan Joko Widodo, ya, yang sangat tahu pasti kasus ini, tapi dia hanya bilang, saya jangan cerita sekarang dan jangan on cam sekarang, tapi suatu saat saya akan cerita sebenarnya. Dia pernah menasihati Joko Widodo, katanya. Beliau itu pernah menasihati, bilang, wes toh, nek memang ora duwe, ya sudahlah kalau memang tidak punya, nggak usah dibuat-buat, nggak usah membuat. Tapi konon seseorang yang dinasihati itu, dia bilang, wah, nggak mutu atau nggak keren kalau nggak punya ijazah itu. Akhirnya jadi. Dr. Rismon kemarin ke UGM lagi, semua skripsi satu angkatan tuh nggak ada semua. Katanya disimpan di tempat khusus. Ada seorang politisi senior dari PDI Perjuangan, namanya Bitor Suryadi, Bambang Bitor Suryadi. Nah, dia menyebutkan itu ijazahnya dari Pasar Pramuka. Kami perlu hati-hati, tidak menolak statement itu, tapi juga tidak langsung serta-merta kita percaya begitu saja. Soal Bitor ini, apakah ia sukarela sendiri atau ada yang menunggangi lah kata? Yang jelas Pak Bitor itu masih sebagai orang yang dikenal di PDI Perjuangan. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan tidak memperingatkan dia atau mensangsi dia. Kami tidak mundur 1 mili pun. 99,9% ijazah itulah fake. Itu udah clear banget, loud and clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, saat ini tengah panas-panasnya kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita melihatnya sudah menjadi semacam benang kusut yang tiap hari, semakin hari, bukan makin terurai dan membuat kita lebih jelas, tetapi justru memunculkan petak-petak puzzle baru yang membuat barangkali sebagian di antara kita bahkan makin bingung. Karena itu, di hadapan kita semua di dunia Mandilog telah hadir, siapa lagi kalau bukan Mas Roy Suryo. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Mas. Terima kasih juga. Saya dengar Mas tadi dipanggil ke Mapolda. Jadi hari ini ketika kita ngobrol ini, itu sebenarnya ada yang lucu kalau menurut saya. Ya, ini. Jadi hari ini tuh saya tidak henti-hentinya smartphone saya itu dikonfirmasi orang. Mas, kok belum hadir di Polda Metro Jaya gitu loh. Wartawan mungkin ya? Iya, wartawan. Wartawan ada juga. Wartawan yang sudah berada di Polda Metro Jaya dan ada juga TV yang mau live ya. Ada juga yang mengundang saya. Pak, habis dari Polda, mampir ya ke studio gitu karena kita mau sebentar. Ada apa lagi nih gitu. Ada yang dipersulit apa lagi gitu. Saya gitu. Karena apa? Kan sesuatu kalau bisa dibikin mudah, kan harusnya dibikin mudah kan. Iya, betul. Jadi hari ini saya menerima kabar dan ternyata saya baca di salah satu situs media yang sangat terkenal ya, Detik bahwa Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo gitu dan kawan-kawan gitu. Jadi judul beritanya sih tidak persis begitu, tapi artinya adalah hari itu lah kira-kira kan ya saya dipanggil karena istilahnya apa? Karena kemarin memang benar. Kemarin itu sebenarnya ada undangan. Dan ini sebenarnya bukan pemanggilan juga ya. Undangan klarifikasi dari Polda Metro atas pelaporan bukan Pak Jokowi. Nah, ini yang menarik. Tapi atas pelaporan dari orang lain. Ya gitu. Artinya ada 5 orang. 5 orang itu ada yang mengaku dia adalah kelompok Patriot Nusantara. Ada Peradi berdua, bertiga, berempat gitu kan. Kan ada Peradi bersatu gitu katanya. Nah, jadi aneh gitu loh. Orang-orang yang tidak punya legal standing, Mas. Itu kemudian melaporkan dan kemudian diproses sama Polda Metro. Ini agak lucu. Itulah makanya alasan kuat saya kemarin. Sebenarnya saya sudah siap datang. Saya Dr. Rismon yang udah jauh-jauh datang dari Bali G, kemudian Dr. Tifa, kemudian beberapa yang lain ya, termasuk yang diundang kemarin, termasuk ada Bu Kurnia Triurani, kemudian ada juga Pak Egy, Mas Rustam, ya Pak Egy juga, Sujana, semua diundang gitu. Jadi semua kayak ditebar jala gitu. Nah, tapi ketika kami siap, saya sampai bikin konferensi pers itu saya bilang, Mas, 11.000 triliun % saya siap. Gitu. Tapi atas saran dari kuasa hukum, kuasa hukum mengatakan nggak usah, itu cuman undangan klarifikasi satu. Yang kedua, para pelapornya itu tidak punya legal standing. Ini yang paling penting. Dia bukan keluarganya Pak Jokowi, bukan anak, jadi tidak tepat mereka itu disebut yang terkena impak dari kasus ini. Dan pasal yang dilaporkan itu ditulis itu pasal 160. 160 itu penghasutan. Menghasut ya. Dan ada juga pasal ITE-nya ada pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3. Yang sering dikritik oleh Mas kan? Iya, dan 28 itu termasuk pasal SARA. Ya gitu. Ada apa dengan SARA lagi gitu loh. Jadi nggak ada SARA apapun gitu ya. Karena SARA-nya udah pindah ke Singapura. SARA Sehan. Iya, SARA-nya nggak pindah. Kemudian ada lagi pasal yang aneh ya, itu kemudian kayak mau dijaringkan. Tapi yang jelas
di dalam undangan pertama itu tidak disebutkan siapa terlapornya. Kemudian tidak disebutkan di mana lokasinya, di mana disebutkan juga tembusnya. Karena lucu Mas, sebenarnya 5 pelapor ini itu sempat melapor awalnya di Bareskrim, ditolak. Ya, kemudian disarankan masuk ke Polres masing-masing. Jadi ada yang melapornya tuh Polres Depok, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang Jakarta Pusat. Kemudian itu digabung oleh Polda Metro Jaya dalam satu laporan. Nah ini kan sebenarnya lucu aja, tapi nggak apa-apa. Ini nanti akan dijawab ya clear oleh para kuasa hukum kami kalau ada panggilan, kalau ada undangan yang kedua. Karena mereka itu berarti kalau mereka melihat dengan 160, mereka harus menyaksikan langsung. Karena ini bukan ITE loh. Kalau 160 kan itu KUHP. Menyaksikan langsung dan saya ada di situ. Kalau mereka tidak menyaksikan langsung dan saya tidak ada langsung di situ, yaitu tidak lewat. ITE kecuali. Kalau ITE pun ya mereka juga harus menyaksikan dari mana gitu. Karena ITE itu nggak bisa tiba-tiba kita lagi ada di televisi mana, kemudian tiba-tiba mereka nontonnya dari mana. Bukan itu anunya gitu maksudnya. Nah, jadi itulah jawaban untuk undangan yang pertama hari Selasa, ya gitu, tanggal 2 Juli kemarin, ya gitu. Jadi kami memang tidak datang dan kami sampaikan atas bla 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 dari kuasa hukum. Nah kemudian kalau hari ini, ya hari Rabu, ya itu kemudian saya ditelepon banyak banget dan kemudian saya melihat di pemberitaan tadi, ya di Detik tadi bahwa ternyata ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa ada undangan terhadap saya. Ini terus terang aneh, Mas. Anehnya gini. Masa sih sekelas Polda Metro, Kabid Humasnya bikin hoax gitu? Tidak ada. Saya pastikan sekali lagi. Tidak ada undangan WA juga hari ini. WA juga tidak ada. Ya, hari ini nggak ada. Kalaupun ada, tidak sopan juga. Kalau misalnya pemanggilan hari ini, WA-nya hari ini. Ya, betul. Kalau misalnya pemanggilannya atau undangannya itu untuk besok atau minimal setidaknya 1 kali 24 jam di depan untuk lusa, baru itu masuk. Ya. Nah, tapi saya sudah mendengar. Memang konon beberapa teman ada yang sudah di WA. Ya, dan ternyata mereka memodifikasi sekarang undangannya dari Polda Metro. Yang saya tahu adalah sudah ditetapkan waktu konon minggu depan. Tapi minggu depannya saya tadi belum sempat cek lagi kapan pastinya. Yang jelas konon nama-nama yang terlapornya sudah ada. Nah, bagus kalau ada. Nah, di situ sebenarnya kami bisa bersikap. Gitu. Karena kalau Mas gini, kalau kami itu diundang juga selaku saksi, tapi juga kami adalah terlapor, maka kami bisa menolak. Ngapain? Kami harus bersaksi untuk orang yang nanti mengkasuskan diri. Atau misalnya terlapornya itu saudara, kami nggak boleh bersaksi sama saudara. Kemudian yang menarik lagi, kata teman yang sudah baca, ya, saya juga belum baca. Kata teman yang sudah baca, di situ semua ditulis lokasinya. Siapa yang sudah dapat ini? Ya, di antara teman-teman. Jadi ada 2 RS ya. Jadi ada Roy Suryo, Ismon Sianipar, Dr. Tifasia, kemudian ada juga Pak Rizal Fadila, ada Bu Kurnia, ada juga Pak Rizal ya, gitu. Ya sudah dapat di antara semua ini? Ada yang sudah dapat. Saya belum lihat ke rumah. Karena konon mereka bilang katanya udah diantar ke rumah gitu. Saya belum lihat karena saya belum pulang saya. Tapi kalaupun belum pulang, yang jelas saya belum terima WA-nya. Tapi ada yang sudah terima WA-nya. Yang menarik, Mas, ternyata undangan itu sudah mencantumkan juga ternyata sekarang lokus dan tembusnya. Tapi lucu juga, lokusnya ditaruh ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Selatan, ada. Jadi saya seolah-olah bisa menjadi seorang dasamuka gitu. Dasamuka itu ada di mana-mana wajahnya. 10 wajah. Jadi nggak apa-apa, ini biar dibahas oleh kuasa hukum kami ya gitu. Jadi aneh banget gitu ya. Itu artinya, tapi nggak apa-apa. Artinya minggu depan kita akan lihat dan akan kita sebelum ke yang lain, Mas. Apa yang Mas lihat dari apa yang Mas sebut keanehan-keanehan ini? Ya itulah. Jadi artinya satu ya. Orang-orang namanya tafsir soal keanehan itu apa? Tafsir soal keanehan itu gini. Kenapa Polda Metro atau aparat kepolisian yang dibiayai oleh uang rakyat ya, kenapa malah justru memproses sesuatu yang tidak prinsip atau sesuatu yang tidak jelas? Oke lah, kalau itu yang lapor Saudara Joko Widodo, seperti pada klarifikasi yang pertama yang kami sudah datang, kami maklumi. Dia mungkin merasa dihina, sehina-hinanya gitu kan. Oh, jatuh-jatuhnya gitu ya. Nah, dia oke lah, dia punya hak untuk lapor. Tapi kalau ini, ya dia punya legal standing. Iya, orang-orang yang nggak punya legal standing ini kalau begitu caranya, ya setiap orang boleh lapor aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal pasalnya, ya, apa mereka nggak baca putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan bahwa pasal 160 atau penghasutan itu ada syaratnya sekarang. Syaratnya itu bukan lagi delik formil, tetapi harus delik material. Jadi artinya harus ada faktanya. Orang yang terhasut, ya, dengan misalnya kalau dikatakan kami menghasut, ada yang terhasut, dan yang terhasut itu membuat kejadian. Jadi kejadiannya juga harus ada. Ada, kalau itu delik material, Mas. Gitu. Itu putusan MK loh. Gitu. Jadi putusan MK sudah ada begitu. Dan itu menghasut itu tidak bisa menghasut kemudian antar 2 orang saling menghasut, nggak bisa. Menghasut kepada kebijakan negara. Gitu. Jadi sesuatu putusan atau kebijakan negara. Nah, apakah Joko Widodo itu termasuk kebijakan negara? Ya, kan aneh juga kalau itu terjadi. Dia pernah menjadi presiden ya selama 10 tahun. Tapi apakah juga kemudian dengan
Ya, kalau itu disinkronkan dengan statement kami semua tentang penelitian ilmiah, sekali lagi penelitian ilmiah tentang ijazah palsu, kenapa dia bisa kemudian dianggap atau dipersepsikan sebagai seorang pejabat negara atau melanggar kebijaksanaan negara? Jadi banyak sekali keanehan itu ya. Pasal 28 juga yang ayat 2 ayat 3 soal sara. Ya gitu. Apakah ini ada hubungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan? Belum lagi kan begini ya. Mas berkali-kali mengatakan bahwa Mas dan kawan-kawan melaporkan sesuatu. Iya. Pak Jokowi melaporkan sesuatu. Iya. Pada sisi ini pun balancingnya sangat tidak balance ya gitu. Artinya ketika kami melakukan research terhadap sebuah ijazah yang 99,9% kami buktikan secara ilmiah, scientific, bahwa ini adalah fake atau apa, itu adalah statement ilmiah. Harusnya pembantahannya juga ilmiah, bukan kemudian pembantahannya dilaporkan. Nah, akan halnya temuan kami ini menjadi alat bukti baru ya, atau dukungan untuk pelaporan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis pada Desember tahun 2024 yang lalu, yang mereka melaporkan ijazah palsu Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Karena kami kemudian dianggap sebagai ahli, dan kemudian kami disertakan dalam laporan TPUA. Tapi Mas, kita kan juga tahu, laporan TPUA itu kemudian kan diputus di tengah jalan. Kayak dipenggal kepalanya pada tanggal 22 Mei yang lalu, ketika Bareskrim tiba-tiba menggelar sebuah acara namanya gelar perkara press conference, dan di situ ada Dirti Bidum ya Pak Brigjen Suhamdani yang menyampaikan bahwa tidak terbukti ada pelanggaran hukum terhadap pemalsuan ijazah dan kasus dihentikan. Bahkan Dirti Bidum itu kalau kita lihat seolah-olah menjadi presiden atau seolah menjadi Kapolri, karena di terakhir dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kembali tenang, kembali gini. Ini kan kayak sudah di luar ranahnya gitu loh. Nah, itulah yang kemudian oleh TPUA dimohonkan untuk gelar perkara khusus. Nah, dan itu memang sudah disetujui gelar perkara khusus. Ini menarik, Kapan itu? Sebenarnya gelar perkara khusus itu diselenggarakan hari ini ketika kita ngobrol, hari Rabu tanggal 3 Juli. Gitu. Tapi kemudian ternyata yang diundang di gelar perkara khusus itu awalnya adalah hanya Saudara Egy Sujana. Sendirian. Gitu loh, gitu sebagai TPUA. Nah, akhirnya karena Pak Egy Sujana itu yang kita dengar ya, saya juga belum lihat langsung, tapi kita dengar persis ya, dan saya percaya karena saya melihat foto-fotonya, sedang dirawat di sebuah rumah sakit ya gitu. Artinya sempat memang di luar negeri, tapi sudah balik dan sekarang dirawat lagi karena ada kanker ya. Kemudian ya mungkin beliau akan diwakilkan, dan sekaligus TPUA melihat kalau yang namanya gelar perkara itu bisa juga disaksikan oleh sesuai dengan janji Kapolri kemarin. Akan dibuat gelar perkara khusus secara terbuka, siapapun yang kedua belah pihak boleh datang, boleh membawa ahli dari pihak sini, boleh membawa ahli dari pihak sana. Nah, itu yang kita tagih janjinya. Makanya kemarin ketika TPUA itu pada hari Selasa tanggal 2 Juli itu mendapatkan surat undangan untuk gelar perkara, langsung dibalas oleh TPUA ya bahwa ingin hadir bersama dengan mengajak saya Dr. Rismon selaku ahli ya. Dan kami diminta untuk standby. Makanya kami siap betul sebenarnya hari ini. Dan tidak terjadi hari ini. Nah, mendadak memang keluar semalam jawaban bahwa gelar perkara hari ini Rabu itu ditunda ke sampai hari Rabu tanggal 9 Juli ya, kan untuk persiapan yang lebih baik. Saya kira itu bagus kalau memang benar. Tapi sebenarnya kami juga butuh bukan kami, ya saya juga butuh kepastian ya selaku ahli yang akan dihadirkan. Apakah memang betul nanti boleh kami hadir ya, atau di dalam undangan harus ada kejelasannya. Artinya menghadirkan siapa saja. Jangan sampai nanti tiba-tiba yang boleh masuk ke ruangan gelar perkara itu hanya Saudara Egy Sujana, yang lain nggak boleh masuk. Atau kami sudah jauh-jauh datang, ternyata nggak boleh masuk. Ini soalnya peristiwa mirip itu terjadi, Mas, pada tanggal 15 April 2025 yang lalu di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu ketika saya, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa yang ketemu pertama kalinya, waktu itu kan pernah saya ceritakan bahwa kami sebenarnya bukan bagian dari TPUA, tapi karena nama kami disebut-sebut, bertiga boleh masuk. Tapi justru sebenarnya di situ ada Profesor Amin Rais, ada kemudian Pak Sukri Fadoli yang tokoh dari TPO Jogja, nggak boleh masuk. Nah, ini kok agak mirip-mirip ya, tapi oke lah, kita husnuzon saja. Kita berpraduga baik saja terhadap Mabes Polri. Paling tidak kan kemarin dikatakan bahwa boleh kedua pihak. Ya, Kapolri mengatakan begitu. Tapi kan tidak bisa hanya lesan. Jadi harus tersurat. Ya, jadi TPO itu menunggu kepastian itu tersurat, boleh menghadirkan siapa saja, supaya tidak ada yang kemudian nanti sen kanan tapi beloknya kiri. Gitu. Mas, dengan demikian, saya kan tadi mencermati apa yang Mas katakan dan cukup panjang. Kalau dari sisi saya, sebetulnya tidak ada perkembangan yang cukup signifikan untuk mengurai benang kusut ini. Ya belum, karena belum kejadian yang namanya gelar perkara khusus. Dan bahkan beberapa orang mengatakan, ini memang ada dua pendapat ya. Saya terus terang karena saya bukan orang hukum ya, gitu. Tapi artinya saya lihat, karena ada juga yang bilang statement, oh kalau gelar perkara khusus harus dihadiri terlapor. Joko Widodo harus hadir. Wah, bagus kalau gitu. Karena itu bagus. Mas yakin akan hadir? Karena dalam beberapa kesempatan kan yang saya pun sebenarnya tidak terlalu, apa namanya, delik aduan saja kadang-kadang hadir. Saya pun tidak terlalu yakin, apalagi dengan dia hadir ya. Tidak terlalu yakin dengan statement itu juga. Artinya apakah benar
gelar perkara khusus itu harus bisa menghadirkan atau memaksa hadir Saudara Joko Widodo. Ya, kalau itu bisa bagus. Ini lain soal kalau dia nggak mau hadir. Yang kedua, ada juga yang menyatakan gelar perkara itu hanya diselenggarakan tetap namanya khusus, tapi tetap internal. Yang hadir ya ada Wasidik, ada kemudian Propam, ada apa, tapi itu memang benar-benar hanya untuk Polri, tidak ada pembahasan soal alat bukti yang lain, itu hanya meneliti kemarin itu sesuai proses atau enggak. Lah kalau gitu yang terjadi ya ngapain juga ada gelar perkara khusus kan itu. Nah, nggak ada khusus-khususnya ya. Kita nunggu itu. Sebenarnya kalau sesuai dengan statement dari Pak Kapolri, apalagi kita bicara ini masih hangat lah suasana 79 tahun kepolisian Republik Bayangkara kan. Mosok akan apa ya, kemudian bukan mengkhianati ya, tapi akan menelan ludah sendiri ya, ketika kemarin sudah mau berjanji presisi, terbuka, disaksikan oleh pihak luar, eksternal gitu. Nah, kalau ternyata internal saja ya itu namanya bukan lagi gelar perkara yang khusus gitu loh. Oke. Ini kan tadi kita lihat dari sisi polisi. Ya. Ada perkembangan lain nggak? Ada perkembangan di pramuka. Nah, gini. Jadi kan ujungnya kan begini. Jelas bahwa posisi hari ini, kalau kemudian dikatakan apakah ada kemajuan atau kemunduran dari hasil penelitian soal ijazah itu. Jelas Mas, bahwa yang namanya Mas Dar, yang namanya soal statement soal ijazah, kami tidak mundur 1 mili pun. 99,9% ijazah itulah fake. Itu udah clear banget, loud and clear. Karena terbukti dengan apa analisis kami terhadap unggahannya si Dian Sandi pada tanggal 1 April, kemudian bahkan ditambahkan dengan kami makin yakin dengan ketika gelar perkara pada tanggal 22 Mei yang lalu, Mabes Polri atau Diltipidum saja tidak menampilkan yang asli. Yang ditampilkan hanya fotokopi itu. Fotokopi aja yang terlipat jelek banget, ada tumpahan kayak kopi atau apa yang pada layar besar. Meskipun beberapa orang ya termasuk pembela-bela maka itu kan ada di sebelah kanan yang kecil, kemudian ketika ditunjukkan, nah itu namanya bukan menunjukkan kalau gitu caranya. Itu hanya mencontohkan. Yang ditunjukkan yang besar pada layar lebar itu justru fotokopi. Mas, orang jadi tidak begini misalnya ini asli, dilihat bersama-sama dalam satu meja. Bahkan maaf ya, karena bagaimanapun kan tekstur kertas itu beda-beda. Bisa dipegang-pegang itu nggak? Maaf Mas, itu kalau saya boleh mengatakan, itu kalau orang waras yang mengatakan. Lah ini kan namanya gelar perkara. Biasanya kita tahu tuh kalau polisi kan selalu sekarang canggih. Misalnya ada pencuri motor, ya motornya dihadirkan. Alatnya apa? Kunci T-nya ada. Atau misalnya nanti gelar perkara misalnya terhadap stafnya Bobi di Medan itu siapa namanya? Ya itu yang kena. Kemudian ternyata ditemukan senpi. Ya senpinya ada di situ. Bukan fotonya senpi. Apalagi fotokopinya senpi. Yang ada di belakang itu kan fotokopi ijazah. Kita ingat ketika Kejaksaan Agung harus uangnya saja ditunjukkan. Gitu, kan? Bukan sekedar foto, ini uang. Narkobanya ditunjukkan. Lah ini kan aneh. Tidak ada satupun dari konon itu barang bukti 30 sekian item yang ditunjukkan pada saat gelar perkara itu. Nggak ada satupun. Ya, apakah itu lembar registrasi, surat bukti sudah KKN, skripsi, bahkan minimal ijazahnya. Kalau ijazahnya waktu itu dipegang oleh Pak Diltipidum, ya, ditunjukkan blek itu pasti akan sudah mengurangi minimal itu akan menambah kepercayaan kita. Apalagi kalau waktu awal dulu, kembali ke statement awal tadi. Kalau saja Joko Widodo itu mau membuat mudah, tidak ingin buat susah, ya tunjukkan saja dari awal. Karena dia tidak menunjukkan dan membuat susah, ini satu negara ya. Oke, tentang perkembangan yang terjadi yang melibatkan pasar pramuka itu. Apakah itu membuat Anda dan teman-teman optimistis? Ada hal-hal yang substantif nggak dari pertemuan? Ada, banyak sebenarnya, banyak. Jadi gini, yang jelas saya tadi mengawali dengan statement kalau sudah masuk pasar pramuka, tidak mengurangi kami 1 milimeter pun. Ya, betul. Apalagi ditambah dengan kami sudah melihat, dan itu disaksikan secara resmi oleh UGM, skripsi yang ada. Perkara skripsinya entah disembunyikan di mana, itu lain soal. Ya, tapi karena indikasi itu ada. Ketika Dr. Resman kemarin ke UGM lagi, semua skripsi satu angkatan itu nggak ada semua. Katanya disimpan di tempat khusus. Demikian juga harian kedaulatan rakyat di Jogja. Pada bulan itu, ya. Pada bulan apa tuh? Pada bulan ini 18 Juli itu ya. Ya, dulu belum sempat Maret, dulu masih PP1, proyek perintis 1. Bulan Juli, tanggalnya 18 Juli tahun 1980. Pengumuman itu kalau namanya. Itu sekarang bendel harian KR di Jogja. Selama 3 bulan atau bahkan 2 bendel ya. Jadi Juli, Agustus, September dan berikutnya itu nggak ada semua sekarang. Di perpustakaan wilayah. Katanya itu hanya KR yang membuat itu. Sementara yang kita ketahui baru KR. Tapi nanti nggak apa-apa Mas. Kalau nggak salah kan ada koran lain namanya Bernas. Ya kan di Jogja. Ada koran Jawa Berita Nasional. Ada koran lain namanya Suara Merdeka di Semarang. Ada Jawa Pos di Jawa Timur. Ada Pikiran Rakyat di. Udah ke sana? Kalau udah ke sana ya jangan diomongin dulu. Makanya sementara saya senyum dulu. Itu Mas, karena saya nggak lihat senyum itu Mas. Iya, karena begini. Karena beberapa hal itu ternyata terjadi. Maaf ya, kami harus bilang terjadi sesuatu yang nggak bagus. Pengkondisian terjadi. Contohnya gini, kalau nanti ada hubungan dengan pasar pramuka ya.
jadi satu, ya kami tidak mundur 1 mm pun. Karena kami sudah menemukan bahkan dari hasil gelar perkara dari Mabes Polri, kami temukan fakta-fakta atau kelucuan soal tahun KKN. Dirti Bidum waktu itu mengumumkan 83, tapi kemudian setelah kita analisis 83 nggak mungkin seorang mahasiswa tahun 80, 83 kok sudah KKN, nggak bisa. Paling cepat tuh 84, paling cepat atau bahkan 85. Iya, paling cepat. Nah, kemudian diralat. Jokowi sendiri yang meralat. Saya 85 awal. Padahal ketika sempat disebut 83, tim kami itu sampai ke desa yang namanya Ketoyan di Wonosgoro di Boyolali. Itu semua orang di situ termasuk ibu kepala desanya sudah kayak di setel ngomongnya 83. Jadi semua 83 gitu. Jadi padahal sudah ditekan 83 atau 85 Bu? 83 gitu. Jadi dia bersaksi itu. Ada orang yang katanya memboncengkan naik Vespa itu bilang, "Oh, itu orangnya berkacamata." 83, tahunnya 83. Jadi semua sudah setel 83. Begitu Jokowi Widodo kemudian 85 awal. Ya, kemudian ada liputan dari satu stasiun TV semua berubah 85 sekarang. Dan yang tadinya itu yakin betul berkacamata, setelah ada Dian Sandi lagi mengupload foto KKN yang konon itu ada Jokowi Widodo tidak berkacamata, berubah lagi statementnya. Tidak berkacamata. Iya, tidak berkacamata tapi tinggi gondrong gitu. Jadi ada lucu-lucu banyak. Di mana? Ketoyan. Di Boyolali. Ya, itu salah satu desa. Tahun berapa Pak Jokowi bilang bahwa dia KKN yang di 85? Itulah. Jadi barusan Pak Jokowi itu di rumahnya di Solo, ya sebelum sekarang nggak pernah muncul, ya. Ketika kita ngobrol ini Jokowi udah beberapa hari nggak kelihatan. Sudah mulai agak sakit, ya. Dia ngomong KKN-nya 85 awal. Oh, berarti baru bulan-bulan ini? Baru bulan belum ada sekitar ya sebulan yang lalu aja belum. Adakah tersirat at glance sudah di kepala bahwa konsistensi berubah-ubah ya? Nggak konsisten. Nggak mungkin. Orang-orang yang di Ketoyan ini. Ya kan tadinya konsisten dia ngomong 83. Iya. Kemudian ketika Pak Jokowi bicara 85. Iya, itulah. Adakah kemudian tersirat di Mas Roy bahwa ada tangan-tangan Pak Jokowi? Pasti. Itu? Bukan tangan dia langsung ya. Tapi kelihatan betul pengkondisian itu. Satu lagi yang contoh betul, Mas. Pada saat ada sebuah TV swasta ya melakukan liputan khusus di sana, kemudian dengan jelas banget dia ketemu dengan seseorang nama Pak Soekarno, ya. Soekarno itu dia ternyata adalah anak atau putra dari kepala desa yang sempat ketika Pak Jokowi dulu katanya KKN di situ, ya. Mas Soekarno ini usianya berapa? Usianya sih hampir seumur Pak Jokowi. Oke. Ya gitu. Dia bisa menceritakan detail, Mas. Jadi dia bisa menceritakan ini ada meja, dulu meja ini ada di rumah yang lama. Kemudian meja ini ada peristiwa besar, yaitu ada lampu petromak jatuh. Kemudian Pak Jokowi sampai dia bisa menggambarkan, wow, ketakutan gini. Oh, bagus sekali. Ini kalau jadi saksi di pengadilan ini perfect ini. Ini apa namanya photographic memory. Oh iya, betul kan? Sampai dia bisa. Nah, kemudian dia ceritakan rumahnya dulu ayahnya ya, Pak Jendu, nama ayahnya almarhum Pak Jendu lah, sekarang udah almarhum di situ. Nah, tapi yang menarik ketika dia menceritakan itu, ya itu nggak sinkron dengan cerita orang yang konon itu disebut orang dari tukang fotokopi yang dulu sempat mengantarkan naik Vespa. Seseorang yang awalnya ketika ada tim kami ya salah satu podcast juga ke sana dan Dr. Rismon ke sana, dia menjawabnya dengan oh itu kacamata. Kemudian ketika Kompas itu datang, ya itu dia jawabnya sudah nggak kacamata lagi karena beredar kabar fotonya KKN nggak kacamata. Jadi dia jawab gondrong tinggi gitu. Tapi ditanya namanya dia nggak ingat. Gitu. Bisakah kita mengatakan, kan ada yang bisa bilang begini ya, orang-orang barat bicara, the devil is in detail. Iya, betul. Detailnya itu nggak mungkin, gitu. Bisa. Dan yang lebih benar lagi, ternyata setelah ada penjelasan yang tidak sinkron, lucunya Mas, ketika kita lihat salah satu situs salah satu YouTube Solo, ternyata memuat si Soekarno ini, Pak Soekarno anaknya yang Pak Jendul, Pak Lurah Pak Jendul itu, ya. Ternyata datang ke rumah Pak Jokowi di Kutai Timur, Kutai Utara di Sumber, di Solo, naik sepeda. Jadi, dia kok aneh, ngapain juga nih jauh-jauh jadi, ya udah kita kalau teman-teman istilahnya, ini bagian dari termul ini, ternakannya gitu loh. Jadi ngapain juga dia? Dengan kata lain, gitu ya. Dengan kata lain ini Mas Roy Suryo dan kawan-kawan justru merasa dapat berkah dari penjelasan yang detail itu. Iya, karena satu lagi tidak mungkin kan, gitu. Kenapa saya bilang nggak mungkin, Mas? Jadi artinya justru penjelasan Petromak yang jatuh itu tidak sinkron dengan penjelasan fotokopi tadi yang katanya mengantar Pak Jokowi jauh-jauh dari desa KKN itu kira desa Ketoyan itu ke Solo untuk ngambil gitar elektrik. Lah kalau desanya masih pakai lampu Petromak, tidak ada listrik. Ngapain juga ngambil gitar elektrik? Mungkin pakai aki kan? Loh, betul, pakai aki atau pakai genset. Tapi kan dia diambil pakai Vespa, dibeli pakai Vespa. Amplifiernya gimana? Kemudian itu kan katanya untuk penutupan panggung KKN. Nah, kemudian yang paling menghebohkan kan
beberapa waktu yang lalu ada seorang politisi senior dari PDI Perjuangan, namanya Bitor Suryadi, Bambang Bitor Suryadi. Nah, dia menyebutkan itu ijazahnya dari Pasar Pramuka. Dan dia menyebutkan beberapa nama kan, meskipun ini sebetulnya kan menguatkan teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya gini, kami pun sebenarnya perlu hati-hati. Hati-hatinya gini, kami ya sama seperti jawaban Andi Wijayanto, jawaban dari Pak Pras ya, tidak menolak statement itu, tapi juga tidak langsung serta-merta kita percaya begitu saja. Kenapa? Statement itu kan sudah melibatkan banyak hal. Ada disebut ada tim Solo, ada tim Jakarta. Tim Solo disebut ada nama Widodo, ya gitu. Kemudian tim Jakarta ada nama siapa lagi? Ada David, ada Dennis, kemudian ada si Anggit, ya, Nugroho dan lain sebagainya. Kemudian di antara itu mengerucut ke dua nama, ada Widodo, ada Dennis. Widodo sempat dikatakan hilang, tapi menarik. Ketika kemudian Widodo ini tampil di salah satu acara TV swasta di Rakyat Bersuara. Tapi yang nggak menariknya dibawa oleh seseorang yang namanya Andi Aswan. Siapa itu wakil ketua Jokowi Mania. Nah, gini, karena memang pernah ketika ada statement Widodo hilang, Andi Aswan di sebuah televisi, ini sebenarnya masuk perangkap juga dia. Karena dia menyatakan saya barusan ketemu dengan Widodo dan makan siang. Saya tantang, Anda kalau memang benar, Anda bisa berjasa bagi negara, hadirkan. Nah, ternyata dihadirkan. Cuman lucunya dihadirkannya tuh dengan didampingi terus. Nah, coba Mas, kalau kita nonton di Rakyat Bersuara di salah satu TV itu, itu tidak usah seorang psikolog, apalagi seorang pakar mikroekspresi. Orang normal saja akan bisa menilai statement Widodo itu orang yang tertekan. Karena dia sempat, kan di situ acara itu ada Bitor. Kemudian setelah Bitor ngomong panjang sama Aiman, ditanyakan ke Widodo, Pak Widodo, gitu, apa tanggapan Anda terhadap semua statementnya Pak Bitor Suryadi? Saya tidak membantah statement itu. Itu loh, clear. Tapi saya mau cerita yang sebenarnya. Sebentar, yang tidak dibantah itu gimana? Bahwa itu dibuat di Pasar Pramuka? Nah, itulah yang kita sebenarnya nggak clear gitu loh. Kenapa nggak dikejar dalam kesempatan harusnya mengejar gitu ya. Cuman kan saya juga nggak sopan kalau saya mengejar kan. Seolah-olah saya aja baru nanya gitu aja ditanyakan, juga kayak detektif partikulir gitu. Ya nggak apa-apa, artinya gini, biarkan saja gitu ya. Itu berkembang dan biarkan masyarakat yang menilai. Tapi percuma juga Mas kalau saya lihat, karena di situ statementnya Pak Widodo itu sudah statement di bawah. Kalau saya menilainya sih sudah statement di bawah pressure ya. Makin menarik nih. Penjelasan dari saudara Bitor Suryadi itu, ya, kalau kita kembali ke Pasar Pramuka, sekarang dikuatkan dengan penjelasan seorang mantan BIN, Badan Intelijen Negara, bukan Badan Intelijen Netizen ya, Badan Intelijen Negara resmi, yang dulu memang pernah menjadi mitra saya di saat Komisi 1, namanya Pak Kolonel Sri Rajasa Chandra. Dia bisa menjelaskan detail nama keterlibatan seseorang yang ternyata menariknya, seorang ini, dia menjelaskan di mana itu? Langsung ke WA ke saya, dan juga dia juga menjelaskannya ke media. Sudah ada media-media yang memuatnya. Mainstream. Ya, gitu. Bahkan dia menjelaskan, dan dia sudah pernah juga diundang di acara TV yang tadi, ya, di Rakyat Bersuara. Dia menjelaskan bahwa ada keterlibatan kemungkinan seorang nama Profesor P, yang tidak Paiman itu yang tidak lain adalah ketua dari sedulur Jokowi. Jadi lawan lagi. Iya, ini dan Profesor itu juga. Dan Profesor P ini memang pernah punya kios di Pasar Pramuka. Yang saya kalau tidak salah pada beberapa podcast yang lalu Mas pernah bilang dia WA. Betul, WA dan melakukan pemaksaan, pemaksaan kepada saya, ya, karena waktu itu dia sempat gini, meminta saya, bukan minta lah, mendesak saya supaya saya menghentikan semua upaya ini, karena Profesor P itu dia menyebut saya sudah lihat langsung ijazahnya. Jangan sebut Mr. P lagi lah ya. Kesannya nggak bagus ya. Bagus. Profesor Paiman lah gitu ya. Profesor itu kemudian mengatakan saya harus minta maaf ke Joko Widodo. Dan yang terakhir yang nggak enak Mas, saya melakukan ini sebagai sahabat supaya hidup Mas dan keluarga damai dan bahagia. Loh, apa-apaan ini? Karena saya merasa nggak nyaman, terus terang lah. Perkara dia bilang itu sahabat atau apa, itu nggak nyaman, buat nyaman orang. Harusnya damai sejahtera agar jadi nama partai. Nah itu, saya konsultasikan ke Pak mantan BIN ini. Dan Pak mantan BIN langsung, jelas Mas, dia sengaja itu karena mungkin dia ketakutan dengan semakin terbongkarnya. Dan ternyata menarik. Dan ternyata terkait juga kalau misalnya. Iya, terkait. Karena ketika kami, ini bukan omong-omong, bukan omong-omong, bukan katanya-katanya. Ketika kami terjun langsung ke Pasar Pramuka, yang konon Pasar Pramuka itu sudah habis. Ternyata tidak. Habis Pasar Pramukanya, ya. Dan itu mereka sepakat, orang di sana bilang, itu kayaknya bukan terbakar loh Pak, tapi ada pembiaran supaya dibakar gitu atau apalah gitu. Karena lucu Mas, Pasar Pojok Pramuka itu terbakarnya jam 5 pagi atau setengah 5, hanya berjarak sekitar 100 meter dari Polsek Matraman. Ya. Deket banget. Kemudian hanya berjarak 300 meter dari kantor pemadam kebakaran, ya. Dan sangat dekat dengan pom bensin. Jadi kalau ada kebakaran harusnya kan gitu langsung. Enggak, jadi itu dan ada korban. Artinya gini, yang menarik ketika pasar itu sudah habis, itu sekarang menjadi seolah-olah kita nggak bisa lagi meneliti itu. Enggak, kita masih menemukan orang-orang yang masih bisa bersuara. Bahkan Pak
mantan BIN ini, itu juga sudah menerjunkan mantan anak buahnya, menemukan beberapa orang yang mau bersaksi. Cuman memang nama-namanya tidak atau belum kita sebutkan dulu. Mas sudah mencatat ini orang-orang ini dan siap dan bahkan ada satu yang sudah pernah hadir di salah satu podcast, meskipun kita samarkan, ya kita tutup ya pokoknya supaya nggak kelihatan lah suaranya juga kita samarkan, supaya akademik aman dia, jangan sampai dia diwidodokan lagi. Ya karena kalau terjadi seperti tadi, ditekan seperti Widodo itu menurut saya nggak fair. Saya tanya satu hal ya, sebetulnya yang dilakukan Better itu menguntungkan kan? Gini, Mas merasa Better ini katakan saja sukarela lah atau apa, atau ada pihak-pihak yang memainkan Better? Saya tidak bisa menebak isi hati seseorang. Tapi kalau itu menguntungkan, ya kalau dilihat Mas Bambang lah sebetulnya ya. Iya, Bambang Better Suryadi. Saya memang terbantu, kami terbantu karena seolah-olah ya dari pasal-pasal yang pernah ada. Ya, pasal-pasal ini seperti menemukan ujungnya. Meskipun saya tidak boleh langsung percaya 100%. Harus kita cermati, harus kita teliti. Tapi yang jelas apa? Ketemulah yang namanya pasar pramuka, pasar pojok pramuka, yang ternyata pasar pojok pramuka itu menyimpan beberapa nama, termasuk Profesor Paiman tadi. Dan Profesor Paiman itu terbukti dia pernah punya usaha di pasar pramuka, dia relawan Jokowi, dan dia meskipun sempat mengelak, ya saya hormatilah. Dia bilang ke saya, saya hanya punya usaha tahun 97 sampai 2002. Tapi justru statement sampai 2002 ini sama Pak Intel itu dikata itu aneh. Kenapa dia menjauhkan itu? Dan menurut orang-orang yang ada di sana, Prof. Paiman itu sampai sekarang ketika saya datang ke situ masih dikenal. Kalau sampai sekarang udah nggak punya lagi. Tapi masih barusan, artinya sampai dengan 2017 itu masih ada. Dan nama dia itu masih dikenal orang. Oh ya itu Pak dosen. Profesor Paiman, kiosnya itu sangat dikenal atau sangat ibaratnya spesialis membuat skripsi, tesis gitu. Dan beliau adalah pendidik ya? Pendidik, memang sekarang profesor. Tapi meskipun ya kita nggak perlu nggak usah lah, itu urusan dia. Terakhirnya dia agak ribut dengan Universitas Mustafa Beragama, yaitu terserah dia. Tapi artinya apa? Dia sebenarnya agak sulit untuk mengelak ya keterlibatannya baik langsung maupun tidak langsung. Kita hormati dia nolak-nolak ya, tapi biarkan nanti bukti-bukti yang bicara. Soal Better ini, siapa yang kalau dia apakah ia sukarela sendiri karena altruisme, karena kebenaran dan sebagainya, atau ada yang jelas gini Mas? Ada yang menunggangi lah kata-kata. Gini, yang jelas Pak Better itu masih sebagai orang yang dikenal di PDI Perjuangan. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan tidak memperingatkan dia atau mengsanksi dia. Itu aja enggak. Kalau saya lihatnya, saya kan tidak bisa nebak isi hati dan ngapain juga ya, dari Pak Better atau isi hati dari Ketua Umum Partai PDIP. Gini, setiap orang melakukan sesuatu karena motif. Menurut Mas Roy, apa motif Pak Better? Waduh, kalau itu saya nggak bisa nebak motifnya apa. Ya, terus terang. Tapi bahwa dia mungkin punya motif karena dia tahu sedikit mungkin untuk ikut membantu, saya kira harus saya hargai. Ya, anggaplah patriot lah ya. Iya, seperti Pak Intel ini, Pak Sri Rajasa itu. Ya, dia tuh saya yakin pasti dia juga tidak punya motif apa-apa, dan ternyata dia juga membongkar bahwa namanya Profesor Paiman ini pada tanggal 1 Mei 2025 yang lalu, jadi belum ada 2 bulan, menyelenggarakan, atau ya dia mengakunya dia hanya hadir, tapi ternyata sudah dibongkar juga oleh anak buahnya Pak. Dia menyelenggarakan yang namanya halal bihalal dengan orang-orang mantan pasar pramuka. Jadi kayak melakukan apalah. Ya kalau enggak kan enggak perlu ada kayak gitu. Jadi makin membuat kita curiga. Sekali lagi meskipun belum bisa, kalau saya sejujur aja, belum bisa kita memastikan oh itu pasti dicetak di pasar pramuka. Tapi progresnya menuju ke arah sana, dan sudah mulai banyak juga orang-orang yang mau mengaku kemudian membenarkan cerita ini, meskipun mungkin tidak persis sama mungkin nanti dengan ceritanya Better. Better kan nyebut Widodo yang mencetak ke sana dengan si Denis ke sana, ya yang lain mulai agak berubah atau agak apa, itu sah-sah saja. Andi Wijayanto mengatakan saya tidak tahu ada apa? Ya, mungkin ya, karena itu kan persyaratan. Betul. Ada persyaratan yang mungkin ijazah yang dibuat di sana kan. Makanya itu, yang jelas ada persyaratan yang belum lengkap waktu itu kan, konon dari Solo ke aja. Dan sekarang gini Mas, saya nggak bisa menyalahkan Pak Andi Wijayanto, saya nggak bisa menyalahkan Pak Pras. Jadi mereka kan juga bukan tukang verifikator, bukan ahli forensik. Kan? Jadi kalau misalnya ada cetakan, kita nggak tahu cetakan itu asli apanya. Ya udah lewat aja. Dan buktinya apa? Ketika kami melakukan penelitian secara ilmiah betul, dan ijazah nomor 1120 yang konon miliknya Joko Widodo itu, memang kalau sekilas Mas dilihat itu mirip. Kan yang saya katakan kan harus dipegang juga itu. Harus dipegang, harus melalui satu proses scanner. Iya, kemudian dan juga jenis kertasnya, jenis tintanya. Kan ada carbon dating untuk kertas, carbon dating untuk ink dating untuk tinta. Dan Mas, tidak usah itu, kami pun menemukan ijazah-ijazah yang identik. Misalnya 1115 nomornya. Joko Widodo kan 1120. 1115 miliknya Frono Jiwo, itu temannya Pak Jokowi. Karena dia temannya, dan dia komisaris sudah. 1116 itu miliknya almarhum Hari Mulyono yang sering disebut-sebut itu keluarganya. Kemudian 1117 milik Sri Murtiningsih. Tiga ini Mas, 1115, 1116 dan 1117 identik. 100% identik. Karena antara jarak logo dan kemudian tulisan A, tulisan Z itu posisinya sama persis. Tiga ini tidak identik dengan 1120 bulannya Joko Widodo. Itu sudah
adekuat penemuan yang dan Bareskrim tidak bisa menunjukkan ini, Mas. Bareskrim itu kan hanya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo identik hanya gitu dengan aja. Kata lain sebetulnya lebih saintifik Mas dan kawan-kawan dibandingkan Bareskrim. Saya harus mengatakan demikian karena kami itu punya pembanding, maksud punya tuh kita bisa menunjukkan pembandingnya. Iya. Pada saat Bareskrim mengemukakan itu hanya naratif. Narasi hanya mengatakan satu ijazah yang nggak ditujukan, pembandingnya juga nggak ditujukan. Boleh nggak? Ini kembali ke soal motivasi better. Ya. Nakal lah kita boleh kan? Oh boleh. Apakah karena urusan dendam PDIP terhadap Pak Jokowi sehingga ya tadi Mas sendiri mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang dilakukan oleh. Kalau saya boleh nakal, PDIP kurang. Harus lebih dari itu ya? Iya, PDIP jelas tahu persis lah. Dan ini nggak apa-apa, ini saya bicarakan sih. Ada orang dalam PDIP yang dia sangat dekat dulu dengan Joko Widodo, yang sangat tahu pasti kasus ini. Tapi dia hanya bilang, saya jangan cerita sekarang dan jangan on cam sekarang. Tapi suatu saat saya akan cerita sebenarnya. Kapan itu? Nah itu. Tapi orangnya pun ya nanti jangan dia ditebak. Tapi saya suka dengan orang optimistis bahwa hidupnya akan lama seperti itu. Iya, kita kan sendiri karena 5 menit yang akan datang. Karena dia pernah menasihati Joko Widodo katanya. Beliau itu pernah menasihati bilang, wes toh, nek memang ora duwe, ya sudahlah kalau memang tidak punya, nggak usah dibuat-buat, nggak usah membuat. Tapi konon seseorang yang dinasihati itu siapapun dia ya, belum tentu Jokowi, ya siapa tahu ada orang lain, dia nasihat itu dia bilang, wah nggak mutu atau nggak keren kalau nggak punya ijazah itu. Akhirnya jadi kita tunggu nanti orang itu. Gitu lah. Gitu. Jadi artinya gini, ada banyak lah dinding-dinding yang masih bisa bersuara. Hanya masalahnya dindingnya masih takut sekarang itu. Karena seperti di pasar pramuka, Mas. Tidak semua juga kalau kita tidak bisa punya naluri intelijen. Saya kebetulan dulu juga pernah membantu salah satu media gitu ya. Jadi kita punya dan kami mendapatkan narsum itu dan clear banget gitu loh. Ada narsum yang bisa cerita, oh ya dulu di pasar pramuka itu memang tempat mencetak gini. Bahkan kolonel ini memastikan di pasar pramuka itu kita bikin visa Amerika aja tembus. Kan dahsyat. Ya kan, dan ada spesialis bikin surat kesehatan, ada spesialis bikin. Nah, Pak Profesor P ini spesialis bikin yang bidang pendidikan. Maka namanya makanya dia disebut dosen. Dan yang paling menarik lagi ya, nama sekali lagi ya, nama profesor itu masih terdengar dengan sebut Pak dosen. Dan ini memang tidak semua orang bisa mengungkap ini, Mas. Contohnya apa? Ada seorang YouTuber juga yang sering nantang-nantang saya juga gitu. Katanya lulusan UGM juga dia. Nantang-nantang terus bikin liputan di situ. Lucu, Mas. Dia bikin liputan, lihat ini pasar pramuka. Ya, sudah nggak ada apa-apa, sudah habis. Bahkan kios-kiosnya pun sudah habis. Coba kita lihat ke dalam. Dia naik kan. Setelah dia naik di dalam, ternyata masih ada kiosnya. Jadi sebelum apa-apa dia udah ngomong duluan. Dan konyolnya itu nggak live loh dia. Kalau dia live kan bisa dia kalau dia nggak live kan bisa dia edit. Iya betul. Dan dia juga nyebut saya, ini Rasulullah kemarin pernah datang ke sini tapi udah didubbing segala. Ya udah parah lah. Banyak sih anggota YouTuber cebokan Nusantara itu ya. Ya kan tukang-tukang cebok itu. Ya kan itu dan bahkan ini nggak sopan loh. Mereka kemarin datang ya ke Jakarta. Desak-desak Polda Metro gitu untuk mempercepat kasus. Apa haknya mereka? Dan katanya mereka bikin konferensi pers di Polda Metro. Konferensi pers katanya. Tapi ternyata nggak ada persnya. Jadi hanya mereka aja. Hanya orang mereka aja dan konyol datang ke Polda Metro pertama kali aja ya Tuhan sudah memberikan jalan kan. Allah sudah dikasih hujan sama Tuhan. Mas, sehingga nggak jelas kerjaan mereka. Apakah titik ini Betor apa yang terjadi itu sesungguhnya berada dalam katakan saja didirijeni oleh Pak Jokowi untuk menciptakan kondisi siapa? Maksudnya didirijeni oleh Jokowi? Iya, kalau kelompok termulnya ternaknya dia pasti didirijeni. Nggak mungkin lah mereka bisa datang rombongan, terus kemarin menghadap. Kemarin kan mereka datang ke Solo, menghadap gitu. Kemudian juga perkara mereka bilang, mungkin begini, kami nggak dibiayai, kami pakai uang sendiri ya, terserah lah siapa yang percayalah omongan mereka. Tapi kalau Bitor, jangankan Bitor, Dr. Respon, Dr. Tifa, saya pun baru mengenal itu langsung ya. Artinya terjemahan meskipun Dr. Respon itu kami pernah bertarung dulu lawan saya ketika di sidang Jessica. Ya, Dr. Respon itu. Dr. Tifa itu juga baru saya kenal ketika kemudian kami bertemu di Jogja. Kami, apalagi dengan Pak Bitor, saya juga baru ketemu Pak Bitor itu beberapa waktu yang lalu. Dengan kolonel itu saya memang sudah kontalan, tapi kan ya kita nggak ada pemufakatan jahat. Beda dengan kelompok sana yang jelas betul tuh omongannya sama. Terus mereka sekarang kan yang menjawab kan orang-orang dari para mania-mania itu. Ya Jokowi mania lah, apalah. Padahal arti mania kan jelas ada kemudian kelompok-kelompok itu ada. Itu kan nggak jelas juga sekarang mereka tujuannya apa gitu ya. Mau membela-bela secara nggak karuan. Bahkan kemudian kemarin ramai-ramai datang ke Polda Metro, ramai-ramai katanya ngadep buku Fafa ya. Ya itu kan lucu aja gitu. Ngapain juga gitu orang yang sudah mau dimaksudkan oleh para purnawirawan mau diadep lagi gitu. Atau Mas gini Mas. Kepalang kita bukan berandai-andai sih sebetulnya. Semuanya kan ada hint-hint tertentu ya. Apakah segala sesuatu yang sekarang ini terjadi itu memang sengaja dibuat oleh beliau agar katakan saja pemerintahan sekarang kisruh lah, rame lah. Memang itu ada teorinya. Teorinya namanya clown teori.
Clown teori itu teori badut. Teori badut ya. Iya, jadi badut itu kalau di sirkus, mau dia jatuh, mau dia jelek, orang ketawa. Jumbalitan gitu. Jumbalitan sukses, dan biasanya badut itu malah yang paling pintar. Ya kalau nggak paling pintar nggak mungkin lah dia ikut trampolin, kemudian tiba-tiba dia kakinya seolah-olah terikat satu tapi jatuh. Ya kan, itu kan dia paling pintar. Ya teori itu kita hormati, bisa jadi dia tetap mempertahankan posisinya supaya tetap trending namanya. Tapi yang ini yang enggak bagus. Dan ini kan sering disebut orang ya berkali-kali. Iya. Dan tapi kan nggak bagus, dia harus mengorbankan banyak orang kan. Artinya apa? Dengan dia sebenarnya menunjukkan ijazahnya dari awal, dia kan nggak perlu mengorbankan para termulnya ya atau cebokon Nusantara itu membela dia. Ya, dia kan bisa tanpa juga harus ada kuasa-kuasa hukum misalnya membela, dan tanpa harus mempidanakan atau tanpa harus melakukan kriminalisasi terhadap para peneliti termasuk saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan orang-orang lain yang katanya itu akan dipidanakan semua. Termasuk podcast katanya, gitu. Jadi gitu kan podcast juga. Loh, iya, itu udah disebut-sebut, gitu loh. Itu yang namanya podcast A, podcast B, podcast C itu udah disebut gitu. Kami podcast M aman. Lah ya, awalnya begitu kan, gitu ya. Jadi artinya belum sampai urutannya. Kalau saya sebut D, E, F, G, H, I, sampai akhirnya sampai M juga gitu. Oke. Iya. Jadi memang banget ya. Artinya, Mas, ini menarik ya. Ya. Kita juga kan tidak bisa melepaskan satu institusi yang apalagi sekarang dalam Hari Bayangkara gitu. Kenapa ya misalnya institusi ini kemudian tidak mencoba untuk setuju. Mengurai ini menjadi lebih jelas. Harusnya Kepolisian Republik Indonesia kalau sesuai dengan janjinya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo beberapa tahun kan mengatakan akan semakin presisi. Kita akan. Lah kalau presisi, ngapain juga satu masih melayani pengaduan orang-orang dengan legal standing nggak jelas ini? Ya, ngapain repot-repot ke situ? Atau ada ini di atas lurus, langit ada langit. Enggak, di atas lurus, di bawah misalnya kena masuk angin. Nah, mungkin. Tapi yang jelas gini, harusnya jadi objektif aja. Statement kayak orang kayak Pak Bitor Suryadi. Saya sudah bilang, Pak, hati-hati loh, nanti statement Bapak itu bisa dipolisikan. Enggak apa-apa. Saya siap dipolisikan. Nah, harusnya orang kayak Bitor Suryadi kejar. Kan ada pengakuan yang menarik. Widodo dikejar. Dan saya yakin Widodo di depan polisi nanti akan jujur dia. Nggak usah jauh-jauh kayak Pak Kasmujo aja deh. Akhirnya kan beliau akan jujur banget gitu ya. Itu kemudian ada orang-orang kayak yang tadi disebut. Ya siapa? Andi Wijayanto apa yang disebut itu. Bahkan termasuk Profesor Paiman tadi. Ya itu harus dihadirkan. Termasuk Pak Kolonel. Itu mau. Saya siap bersaksi Mas. Gitu. Bahkan saya akan membawa orang-orang yang siap bersaksi atas keberadaan Profesor Paiman, Pasar Pramuka. Yang sebetulnya kan lebih ironis lagi. Mereka itu sudah ngomong di publik. Betul. Jadi kan harusnya diambil, kan itu kan statement yang terbuka kan publik. Jadi artinya kan bisa diambil, kemudian dikonstruksikan, bahkan tidak malah melayani orang-orang yang nggak punya kejelasan. Gitu. Pak Bitor dia punya legal standing karena dia orang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai yang dulu ngangkat dorong-dorong Pak Jokowi. Gitu loh. Bahkan nanti mungkin ada nama orang-orang lain yang bisa membantu, bagus. Tapi kan seolah-olah kayak ini ada novum ya. Kalau sampai itu sebagai novum atau temuan baru. Ya, atau itu petunjuk, diabaikan. Kayak ditutup-tutupi. Bahkan yang paling menarik juga gini, Pak. Saya baru dengar kemarin dari teman-teman TPUA. Ketika TPUA itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis melaporkan Jokowi, itu yang diperiksa tidak langsung kemudian bukti-buktinya apa enggak. Tapi TPUA itu diselidiki dulu. TPUA-nya, ya terdaftar di AHU enggak? Kemudian ini akta pendiriannya ada enggak gitu. Jadi loh ini gimana sih gitu? Kok malah kayak makanya kita enggak heran. Tiba-tiba di Barreskrim itu dihentikan. Dihentikannya juga menurut saya, ya menurut teman-teman TPUA sih, aneh. Karena belum sampai ke penyidikan. Udah dihentikan. Jadi masih penyelidikan. Kalau sampai di penyidikan, bisa di pra-peradilan kan? Mas Sojen kemarin bilang bahwa penghentian itu tuh hanya bisa dilakukan setelah penyelidikan. Betul. Itu kan belum, baru pada level Dumas. Ya kan? Pengaduan masyarakat. Masih jauh sampai penyidikan. Itu belum baru sampai itu supaya nggak bisa dilakukan. Makanya Pak Kosidudin kan juga akhirnya mereka mengusulkan untuk gelar perkara khusus. Tapi apakah gelar perkara khusus itu akan di Rabu depan itu ya? Tapi yang jelas juga gini Mas, ada satu yang sering sekali ditanyakan orang. Mas, kenapa sih Anda, Pak Rismond, dan Anda tuh iseng banget gitu loh, menyelidiki Joko Widodo? Kenapa presiden-presiden yang lain enggak gitu? Loh, karena yang lain udah jelas, Mas. Nggak usah jauh-jauh. Ibu Mega saja, itu saya salut dengan kejujurannya. Beliau pernah loh kuliah di Unpad, di tapi nggak selesai. Ya kan? Akhirnya dipakai ijazah SMA aja. Meskipun beliau akhirnya dapat beberapa gelar profesor, honoris causa, itu orang lain. Ya, bahkan Pak Muhammad Hatta. Dokter Andes, tapi kebanggaannya tidak hanya di dalam negeri. Di Leiden kan? Di Leiden, dan kemudian di Rotterdam, di University of Rotterdam, ya, itu dipasang di Erasmus University. Prasasti ijazahnya Pak Muhammad Hatta. Bung Karno jelas, itu di ITB, Bandung, Bandung THS, Technische Hochschule Bandung, ya. Jelas itu ITB. Pak SBY apalagi lah gitu. Ya, MIT juga kan? Apa itu? Bandung Institute Teknologi. Nah, tapi kemudian saya tanya, jangan-jangan nanti anaknya juga gitu ya. Kalau itu dikatakan. Loh kenapa tidak? Saya bilang gitu. Kalau memang bapaknya bermasalah, kata orang Jawa kan,
buah mongso ninggal no lanjaran. Orang sudah punya. Apa Teng itu? Manuk Teng anak meraku kunjungan. Nah, itu sama. Nah, jadi siapa tahu? Saya hanya bilang siapa tahu, ya. Tapi memang kayaknya bukan siapa tahu lagi. Sudah banyak membongkar ini. Kalau anaknya yang sekarang masih menjabat, itu ternyata juga punya track record yang bersama, nggak jelas juga ijazahnya. Jadi kalau Mas, nah ini biasanya saya kalau di Madilog juga buka baju kan. Nah, gitu. jadi ini tren, ya gitu. Kalau saja sampai orang-orang ini harus kemudian, harus mengalami pembongkaran. Harus sama nih Mas. Oh iya, ini nggak apa-apa, agar kelihatan. Gini. Nah, jadi inilah yang namanya dinasti. Nah, dinasti Mas. Oh, jadi kalau kenapa mereka pejabat publik, ya kan? Iya. Jelas ini pejabat publik, ya. Iya. Ya, dia pejabat publik, ya. Ini belum. Belum, ya, masih ketua partai. Ya, tapi kan potensial. Sempat ada kasus dia nebeng pesawat waktu itu, dan saya bongkar itu belum. Ini jelas juga kan? Ya ini kan sekarang lagi di tepi jurang ini, ya kan? Anak buahnya lagi diusut-usut. Nah, tapi sekarang gini, mereka pejabat publik itu harus mau yang namanya dibongkar track recordnya, itu LHKPN-nya juga, bahkan mungkin status sekolahnya. Karena apa? Karena mereka ini menggunakan uang rakyat, Mas. Betul. Dan kalau sekarang lagi-lagi Mas gini, kalau ada yang mempermasalahkan, kalau ada yang menyoal gimana, Mas, kenapa itu apa dasar hukumnya atau apa katakanlah undang-undangnya? Jelas, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya, itu membolehkan masyarakat untuk membuka orang yang pernah punya jabatan publik, gitu loh. Clear banget. Meskipun ada pasal 17 yang dikecualikan ayat H untuk ayat akademik, tapi di pasal 18-nya di ayat 2, ayat B-nya itu jelas betul mengatakan bahwa pejabat publik itu harus dibuka. Artinya itu hak publik. Hak publik, bahkan Undang-Undang Dasar. Sebentar, di satu sisi kan hak itu selalu berdampingan dengan kewajiban. Betul. Kalau itu menjadi hak publik, justru di sisi lain menjadi kewajiban seseorang untuk membuka secara persis. Jadi aneh sekali, lagi-lagi aneh, Mas. Mas pasti juga mendengar, Mas. Mas kan bahwa beberapa waktu yang lalu mengatakan, ini kalau ijazah dibuka bisa chaos. Chaos apa? Chaos kaki. Jadi aneh gitu. Ijazah dibuka kok chaos. Ijazah itu kalau palsu ya chaos, tapi kalau asli, aduh, damai. Ada yang bilang kalau ijazahnya Pak Jokowi dibuka, itu nanti chaos, karena setiap orang nanti akan ditanya, ijazahnya apa? Ayo buka ijazahnya. Ya enggak lah, itu enggak lah. Kalau dia private, dia bukan pejabat publik, ya nggak perlu. Tapi kalau pejabat publik, ya memang harus dibuka. Itu adalah clear. Jadi memang persoalan ini, Mas, gitu. Mungkin memang kalau orang mengatakan masih panjang ya, Mas. Ya, sepanjang orang itu belum punya kejujuran dan belum punya kenegarawanan, ya dia akan tetap. Kalau masih panjang, titik perjuangannya sampai kapan? Kalau saya sih sepele ya. Bahkan ada katakan gini, Mas, apakah nanti kalau misalnya terbukti dia bersalah ijazah palsu, apakah Mas akan terus mempidanakan? Enggak, Mas. Kami juga tidak punya pretensi untuk mempidanakan seseorang. Enggak. Ngapain juga? Saya termasuk yang merancang, membangun, dan kalian mengawasi Undang-Undang ITE dan Keterbukaan Informasi. Tapi tidak ada niat kami menggunakan pasal-pasal pemidanaan di situ. Banyak, Mas. WA-nya Prof. Aiman tadi. Bisa dipidanakan. Orang yang kemudian memaki-maki saya, ada YouTuber yang ceboker Nusantara itu, wow, mulutnya kasar banget. Dan mereka juga menghina Pak Prabowo di mana-mana, ya. Itu clear banget, ada buktinya. Bisa saja kita laporkan, tapi kan nggak perlu. Atau dulu ada ketika kasus atau gini, atau mau coba-coba nggak? Ketika misalnya orang-orang yang tidak punya legal standing ini melaporkan dan kemudian ditindaklanjuti, ya coba juga mungkin agar ya paling tidak membuat negeri ini makin ramai nggak jelas. Nah mungkin mereka kan pasti ada itulah makanya Mas mungkin pernah dengar ya. Madilog ini bukan pernah dengar ada tuduhan dari seorang yang selalu pakai sorban itu, ya, yang ngabalin. Dia nuduh saya dibiayai bohir tertentu. Saya tantang dia, ayo ngabalin. Kalau Anda berani bersumpah di bawah Quran, ya, wah ngomongnya ngeles macam-macam. Satu lagi yang namanya Sylvester itu, kalau Anda berani berjanji di bawah Alkitab, wah ngomongnya ngeles macam-macam. Artinya apa? Orang-orang itu menuduh kami ini dibayar bohir dengan frame of reference atau dengan valid experience mereka, pengalaman mereka. Dengan kata lain, memakai pikiran baju sendiri untuk mengukur ini ya. Iya, jadi mereka tuh pakai pikiran sendiri, pakai IQ-nya mereka yang katanya IQ-nya 58 itu, ya. Jadi mereka kan sering ngaku 58. Oh, berarti IQ-nya 58 gitu. Itu Mas. Terima kasih sekali nih, Mas. Sebetulnya masih banyak. Ya. Tapi saya salut karena tadi Mas katakan sampai kebenaran terungkap harus bahwa baru kemudian Mas berhenti. Ya, betul. Insya Allah begitu, Mas. Insya Allah. Iya. Sobat Madilog, inilah ironi yang menyayat akal ketika rakyat bertanya, negara justru membungkam. Dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi bukan sekedar perkara dokumen, tapi cermin betapa kekuasaan bisa melacurkan hukum demi menutup kebohongan. Di tengah gegap gempita demokrasi, justru logika dikebiri, kejujuran dicurigai, dan keberanian diburu. Cicero, filsuf Romawi itu pernah berkata, semakin dekat keruntuhan sebuah kekuasaan, semakin gila hukum-hukum yang ditegakkan. Sementara Bertolt Brecht mengingatkan, yang jujur kehilangan nafkah, yang berdusta naik jabatan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda,
Yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah bila orang terpandang mencuri mereka biarkan, tapi jika orang lemah mencuri mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan tempatnya kita menyenangkan pemilik kekuasaan. Bergeraklah untuk membela akal sehat. Karena ketika hukum sudah lancung dan kebenaran dikubur hidup-hidup, maka suara publik, sekecil apapun dia, adalah sumbu terakhir dari peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.